Oke, kembali lagi berjumpa dengan Guru Boleng. Kita ingin bercerita kali ini tentang cerita tentang seorang anak muda. Cerita ini saya dapatkan pertama kali dalam sebuah buku judulnya Bintang Arasi. Buku itu bercerita tentang sebuah sambutan yang disampaikan oleh Kakanda Mahfud MD. Jadi ceritanya seorang pemuda, dia berjalan di pinggiran sungai. Dalam perjalanan itu, dia lapar. Sambil melirik-lirik, melihat-lihat apa-apa yang ada di sekitarnya, dia terus berjalan dan dia menemukan bahwa ada satu buah apel yang terapung dari aliran sungai. Dia kemudian bergerak untuk mengambil apel tersebut dan segera memakannya karena dalam kondisi lapar. Ketika dia makan, setengah apel sudah dia kunyah dan dia telan. Tiba-tiba kesadarannya mengingatkan bahwa apel yang dia makan tentu memiliki tuan. Nah, bagaimana nasib apel yang sudah dia makan setengah? Jika tidak diizinkan oleh tuannya, sekiranya setengah apel itu akan menjadi haram dalam tubuhnya, kemudian berubah menjadi darah. Maka dia mengikuti sungai itu, mencari hulu dari sungai itu, mencari pohon apel yang ada di pinggiran sungai. Tentulah dia berpikiran bahwa buah apel itu jatuh dari pohonnya. Perjalanan panjang pun dia lakukan menyusuri sungai itu. Sampai pada suatu titik, dia menemukan pohon apel. Dia pun mencari siapa pemilik kebun di sekitaran sungai itu. Setelah pencarian, dia menemukan seorang kakek tua. Dan dia bertanya, apakah pohon apel yang ada di pinggiran kali itu adalah milikmu? Orang tua itu menjawab bahwa iya, itu adalah apel yang dia tanam. Itu adalah pohonnya dia. Wilayah di situ adalah kebunnya dia. Pemuda itu sambil memegang setengah apel yang sudah dia makan tadi. Terus dia bilang ke orang tua itu, minta maaf, dia sampaikan, tolong untuk bapak tua, kakek tua, mengizinkan, mengikhlaskan untuk apel yang saya makan. Apel ini bisa saya makan. Namun orang tua itu bilang bahwa kamu telah memakan setengah apel itu tanpa izin dari saya. Kalau kamu percaya bahwa hal itu haram, maka selamanya akan menjadi haram. Pemuda itu bilang, maka saya minta keikhlasan Bapak untuk apel itu saya makan, yang telah saya makan bisa menjadi halal. Agar darah saya tidak menjadi haram. Orang tua itu pun memberikan satu persyaratan kepada anak muda itu. Orang tua bilang, saya bisa mengikhlaskan apel itu, tetapi kamu bekerja dengan saya di sini 10 tahun. Anak muda itu punya keimanan, keyakinan yang begitu teguh untuk menghalalkan setengah apel yang sudah ada dalam perutnya. Dia bersedia. Kemudian tinggal bekerja dengan kakek tua itu di kebun pinggir sungai. Waktu pun berjalan, sampai 10 tahun itu tiba. Anak muda kemudian bertanya pada orang tua itu. Dia bilang, bagaimana Pak Tua, waktu 10 tahun sudah kita lewati bersama. Ikhlaskah engkau dengan setengah apel yang saya makan 10 tahun yang lalu? Dan orang tua itu pun menjawab, sabar, noise. Orang tua itu berkata bahwa saya memiliki satu lagi permintaan kepadamu sebelum saya mengikhlaskan apel itu. Dia berkata, maukah engkau menikahi putri saya?
Tetapi putri saya ini matanya buta, kakinya pun lumpuh, telinganya pun tidak mampu mendengar, tuli. Pemuda itu tetap dengan tenang berkata, "Saya bersedia, asalkan setengah apel 10 tahun yang lalu itu kau ikhlaskan." Dan kemudian orang tua itu menikahkanlah pemuda itu dengan putrinya dan mereka pun bertemu. Ternyata putri dari kakek itu adalah seorang yang buta dari hal-hal yang haram, tuli dari hal-hal yang tidak baik, dan lumpuh, tidak berjalan kemana-mana. Bahkan selama 10 tahun pemuda dan orang tua berada di lingkungan itu, pemuda tidak tahu kalau si orang tua ini punya anak. Nah, dari pernikahan mereka itu, kemudian diceritakan bahwa lahirlah ulama besar. Ada banyak tafsiran yang mengatakan nama ulama tersebut. Tapi poinnya kita belajar di sini bahwa satu ulama besar, satu orang berilmu yang kemudian eh, melahirkan banyak kitab, melahirkan banyak hukum untuk peradaban, perkembangan peradaban ini. Jadi pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah bagaimana giginya pemuda tersebut menjaga tubuhnya, menjaga darahnya. Karena dia tahu bahwa anak yang dia lahirkan adalah hasil daripada saripati, daripada tubuhnya sendiri, daripada apa yang dia makan. Sehingga dia begitu menjaga apa yang masuk ke dalam mulutnya. Pelajaran ini sangat berharga bagi kita, setiap laki-laki, setiap anak muda, untuk menjaga apa yang kita makan. Pastikan bahwa apa yang kita makan adalah milik kita, apa yang kita makan adalah halal atau baik. Sehingga apa yang mengalir dalam diri kita juga baik, kemudian apa yang kita turunkan kepada anak-anak kita juga baik. Pelajaran ini sangat berharga untuk orang-orang yang mau belajar.